Ya, salam kimia ya. Jumpa lagi dengan Bu Eli. Kali ini Bu Eli akan membahas materi sistem koloid yang ada di kelas 11 MIPA semester 2 ya, mata pelajaran kimia. Kebetulan kita akan sebentar lagi akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Jadi kita bisa berlatih soal-soal dengan topik sistem koloid ya. Berikut 5 soal yang akan kita bahas dulu di part 1 ini. Oke, kita mulai. Nah, styrofoam, spons pencuci piring, bantalan sofa, batu apung merupakan sistem koloid apa? Untuk menjawab dengan tepat, ada trik bagaimana mempelajari sistem koloid dengan menggunakan kata kunci yang pas. Ada triknya ya. Sistem koloid itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar ya. Ada aerosol, ada buih, ada emulsi, ada sol dan gel. Itu kelompok besarnya ya. Nah, kalau kita mengamati, kalau kita disajikan contoh ini styrofoam, spons, bantalan sofa, batu apung itu bentuknya padatan ya. Jadi kalau padatan berarti itu merupakan fase yang pendispersinya ya, fase pendispersinya berarti di sini adalah padatan. Nah, ini benda-benda ini kalau kita pegang kita bisa tekan. Ini berpori ya. Itu dalamnya apa? Kok ringan ya? Berarti di dalamnya ada gas. Berarti di sini fase terdispersi gas di dalam fase pendispersi padatan. Nah, kata kunci untuk memahami kelompok sistem koloid apa sih yang fase terdispersinya adalah gas, itu adalah ciri khas dari buih atau busa atau foam ya. Jadi kita pilih bagian buih saja, jangan aerosol, jangan gel ya. Buih yang mana? Buih cair atau padat? Ada 2 kelompok buih ya. Nah, karena kita melihat bahwa ini benda-benda yang padat ya, medium padat, fase padat, mestinya fase terdispersi gas di dalam padat sebagai ciri khas buih. Sekali lagi, sistem koloid buih itu fase terdispersinya adalah gas di dalam medium, bisa padat, bisa cair. Maka kita katakan ini adalah contoh-contoh dari buih padat. Oke, setuju? Nah, kita ke soal kedua ya. Pernyataan tidak tepat terkait fase pendispers dan fase terdispers dalam sistem koloid. Hati-hati dengan kalimat yang ditanyakan tidak tepat, yang bukan atau kecuali ya. Nah, apa? Sekarang opsi 1, aerosol dibentuk dari fase terdispersi cair dalam fase pendispersi gas ya. Ciri khas dari sistem koloid kelompok aerosol ya. Aerosol itu kebalikan dari buih tadi ya. Nah, kalau aerosol itu fase pendispersinya adalah gas ya. Fase pendispersinya adalah gas. Jadi udah betul ya. Dia bisa gas ini mendispersikan bisa cairan, bisa padatan ya. 2. Sol dibentuk dari fase terdispersi padat dalam pendispersi cair. Kalau kita mempelajari sol, itu langsung aja gabung dengan gel ya. Ini kebalikan ya. Sol itu saat kita melarutkan serbuk agar-agar, puding, nutrijel, kelompok polisakarida di dalam medium pendispersinya cairan, air kan, sampai larut, kemudian kita panaskan, itu sol ya. Nah, setelah didinginkan suhunya, maka dia berubah menjadi gel. Jadi gel itu bentuk fisiknya sudah padatan. Jadi padatan sebagai fase atau medium pendispersi yang mendispersikan cairan, yaitu cairan sol tadi ya. Jadi 2 ini betul ya. Ini dan ini benar ya. Emulsi dibentuk dari fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Ini paling mudah diingat ya. Nah, anak-anak paling suka nih mengingat ini, emulsi, cair dalam cair. Nah, sekarang buih ya. Buih itu kebalikan dari aerosol. Kalau aerosol tadi dikatakan fase pendispersinya adalah gas, sementara buih itu fase terdispersinya adalah gas. Kalau kita menggunakan kata kunci gas, maka kita hanya membalik saja. Fase pendispersi gas adalah aerosol, sementara fase terdispersi gas itu adalah buih ya. Sementara ini fase terdispersinya cair, berarti salah ya, tidak kita pilih ya yang ini. Jawabannya ini ya. Oke, soal berikut. Asap dan debu tergolong sistem koloid apa? Kelompok yang mana ya? Kita amati. Seperti styrofoam tadi ya. Styrofoam, batu apung, busa, spons itu kan bentuk padat. Nah, sementara kalau asap dan debu ini kan
gas ya. Kita berdiri di dekat pembakaran sampah atau ngetem di lampu merah ya. Kalau kita tidak menggunakan masker maka wajah kita sekat dan ada noda-noda hitam di sana. Berarti itu ada partikel padatan di dalam asap, ada partikel padatan ya di dalam debu. Jadi fase terdispersi atau medium terdispersinya mestinya padat. Terdispersi di mana? Terdispersi di medium gas ya. Jadi fase pendispersi gas sebagai sebuah ciri khas kata kunci dari sistem koloid kelompok apa? Aerosol. Ya, aerosol yang mana? Ya, mestinya aerosol padat karena padat di dalam gas ya. B ya. Yang lain tidak usah kita pilih ya. Oke? Nah, sekarang soal berikut, mayonnaise. Nah, menarik nih ya, praktikumnya 11 MIPA 2 ya. Mayonnaise itu adalah kelompok dari sistem koloid emulsi ya. Emulsi itu dua cairan tidak bercampur immiscible yang dicampur paksa dengan sebuah emulsifier. Dalam pembuatan mayonnaise maka kita sebenarnya sedang berusaha melarutkan cooking oil yang partikelnya besar ke dalam sebuah larutan asam, bisa dari cuka, jeruk nipis atau lemon ya. Ya ini dilarutkan. Tapi nggak bisa larut kan, maka kita membutuhkan emulsifier ya. Emulsifier yaitu mengikat kedua campuran immiscible, ini cairan immiscible. Jadi dia bisa membentuk sebuah mayonnaise yang kental, berat, tidak jatuh dan terjadi perubahan warna yang pucat ya setelah kuning telurnya mengemulsi cooking oil dan cuka. Jadi jawabannya adalah kuning telur. Oke? Sementara kalau tepung terigu ini ya pengental ya. Sementara kalau gula pasir dan garam ini bumbunya ya. Jadi jawabannya apa? Setuju? Di opsi D. Kuning telur. Nah, sekarang soal kelima. Berikut adalah pernyataan yang benar terhadap sistem koloid sol dan gel. Nah, sini ada kata benar ya, benar ya. Berarti kita milih yang benar. Koloid, gel, dan sol itu kita pelajari berbarengan ya. Ini pada praktikum 11 MIPA 1 membuat jelly candy ya. Nah, jadi sol dan gel itu bentuk fisiknya aja yang beda ya. Fase pendispers dan terdispersnya juga kebalikan ya. Sol dan gel adalah sistem koloid dengan kesamaan baik pada fase terdispers maupun pendispers. Nggak sama, yang sama tadi apa? Emulsi ya. Opsi 2, bentuk sol akan berubah menjadi gel saat suhu dinaikkan dan fase terdispersi dikocok kuat. Wah, bukan ya. Kalau suhu dinaik larut malah ya. Sementara kalau gel itu berarti bentuk fisiknya harus padat. Artinya logikanya suhu harus turun supaya terjadi pendekatan bergeraknya partikel untuk memadat, ya kan? Nah, sistem koloid sol adalah fase cairan yang terdispersi dalam fase padatan. Ini sudah dibahas pada soal sebelumnya ya. Sol itu saat kita melakukan aneka serbuk polisakarida ke dalam cairan air, ya kan? Jadi ini tidak tepat karena fase terdispersinya harus padatan, bukan cairan, ya kan? Oke, keempat, salah satu contoh gel adalah permen jelly yang dibentuk dari sol ketika mengalami penurunan suhu sehingga fase padatan mendispersikan fase cair. Jadi kalau sudah bentuk fisiknya berubah menjadi padatan mendispersikan cairan yang ada di dalamnya, itu adalah bentuk fisik dari gel ya, bentuk fisiknya padatan. Jadi fase terdispersinya cairan di dalam padatan ya. Nah, bentuk fisik sol adalah padatan yang kenyal dan kering, jelas salah ya. Yang padatan kenyal dan kering bukan sol tapi gel. Jadi jawaban yang benar adalah opsi keempat ya. Demikian ya, jelas ya. Konsep dari perbedaan sol, gel, kemudian emulsi, buih maupun aerosol. Ya, kita bisa mengulangi lagi catatan atau pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Tapi ingat, jangan menghafal ya. Kita harus memahami konsep dengan menggunakan kata-kata kunci tadi sehingga tidak tertukar ya. Jadi dengan memahami konsep bagaimana sih fase terdispers maupun pendispers dari keempat kelompok sistem koloid yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kita bisa memilih dengan jawaban yang paling tepat. Oke, ingat ya, kimia tidak untuk dihafal, tapi dipahami konsepnya ya, konsep mikronya, mikrokonsepnya. Tapi kita juga sudah praktikum kan, jadi makro konsepnya juga sudah kita pahami sehingga kita jadi jauh lebih ingat dan lebih bermanfaat ya. Baik,
Selamat pagi.